Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, salam sejahtera buat kita semua teman-teman ya. Kita sekarang tim jelajah teman-teman lagi berada di Kalimalang teman-teman, untuk melihat dan mengupdate pada hari ini perkembangan daripada wisata air teman-teman ya, dan jembatan melengkung seperti apa progresnya teman-teman, dan kira-kira sudah sampai di mana teman-teman ya progres daripada wisata air yang lagi dibangun di sini teman-teman ya, yang lagi dibuat oleh gagasan daripada KDM bersama dengan Wali Kota Bekasi teman-teman ya. Jadi kita sekarang berada di pinggir jalan ini teman-teman, di Jalan Nur Ali teman-teman ya, yang ada di sini. Dan sekarang di sana ada rekayasa lalu lintas teman-teman ya. Rekayasa lalu lintas kembali ke jalur lama yang dulunya masih di sini kiri kanannya teman-teman ya. Di jalur kiri kanannya dulu di sini, jalur yang ini ya. Sekarang kembali lagi karena memang ada pembangunan jembatan melengkung di sebelah sana teman-teman ya, jembatan melengkungnya. Jadi ada semacam rekayasa dan dikembalikan lagi seperti awal teman-teman ya, cuman nggak semuanya, paling di depan sana lagi kembali lagi ke jalur kiri. Jadi perlu diketahui teman-teman bahwa jalur ini dulunya memang jalur yang sebelah kanan ini teman-teman, yang sebelah kanan kita ini kiri kanannya. Dan setelah beberapa tahun belakangan dirubah jalurnya menjadi kiri kanan daripada Kalimalang. Jadi kalau melihat dari gambar video teman-teman ya, kalau dilihat dari gambar video yang kita pandang sekarang ini di depan kita, di sebelah kiri daripada Kalimalang ini, dari kita depan kamera ini teman-teman, itu adalah jalur kiri. Dan sebelah kanan daripada Kalimalang itu jalur kanan. Ini adalah jalur terbaru teman-teman ya. Jalur sekarang di bawah kolong tol Becakayu memayungi tempat wisata ini teman-teman ya. Akan tetapi coba kita lihat progresnya. Nah di sini saya lihat ada beberapa ini ya, tunawisma teman-teman ya. Di sana juga ada tadi di sana, yang ini nih, ini di depan itu ada tunawisma, di situ dia di situ ya. Itu yang jadi masalah sekarang ini teman-teman. Coba kita deketin ya, yang perlu diperhatikan oleh pemerintah yang ada di sini ya, Wali Kota Bekasi. Kita zoom, itu ada tidur, tadi tidur tunawisma di sini. Kota yang sudah tertata ini dan jadi tempat-tempat kumuh nantinya. Jadi ditinggalin sama tunawisma teman-teman. Nah di sini nih ada tidur nih. Jadi kita perlu sorot apa adanya teman-teman ya, apa adanya, supaya pemerintah mudah-mudahan Pemkot Kota Bekasi memperhatikan. Di tempat yang sudah ditata ini di tempat tunawisma. Nah sekarang ini dilihat teman-teman ya. Pemerintah Kota Bekasi supaya memperhatikan ini. Jadi jangan jadi tempat tunawisma ya, jadi tempat kumuh teman-teman. Apalagi nanti ini mau dibuat menjadi tempat wisata air teman-teman ya. Air inilah kalinya cukup dalam ya, cukup dalam sekali dan lebar. Nah kita coba ke depan teman-teman. Kondisi terakhir di sana ada proyeknya. Dan di situ ada kren teman-teman ya, ada kren yang panjang untuk membantu pengerjaan daripada konstruksi pembangunan daripada jembatan lengkung teman-teman ya, yang ada di pinggir kali ini.
Dan itulah jembatan pertama sepertinya yang akan jadi duluan ya, untuk menggantikan jembatan yang sekarang jadi penyeberangan ini. Amannya ini masih utuh, perlu mungkin pemerintah perhatikan, dan perlu juga diberikan sarana seperti toilet mungkin ya, supaya orang yang berkunjung di sini ataupun orang yang sedang ada di sini bisa membuang air kecil, mungkin buat masukan buat pemerintah kita ya. Di sana ada mall metropolitan, dan di sini juga ada mall. Apa itu? Waduh, ada biawak. Ada biawak lari. Wih, dari mana itu Pak? Hah? Dari mana itu? Oh, udah tangkap aja Pak, tangkap aja. Ada biawak, kayaknya dari kali nih. Ekornya. Nah tuh, udah biawak. Tangkap Pak, jangan dipukul. Nah, tahan gitu, tahan aja. Nah gitu tuh. Ini ada biawak anaknya lagi nih. Biawak, teman-teman. Di pinggir Kalimalang dia ada biawak, berangkat barusan nih. Nah, ada biawak mungkin dari kali ini ya, teman-teman ya. Kita coba review dulu. Nah, ini adalah jembatan lama, tempat penyeberangan merubah jalur. Ini adalah Jalan Nur Ali, Haji Nur Ali ya teman-teman ya. Nah, inilah nanti jembatan yang akan diganti teman-teman ya. Setelah jembatan yang baru nanti yang melengkung itu selesai, ini akan dibongkar seperti itu. Yang ini akan dibongkar. Nah, dan ini menjadi jalur rekayasa ya. Jadi di sana jadi nyatu lagi teman-teman ya, nyatu lagi jalur kiri kanannya. Harusnya di sana tadi lagi ditutup. Nah, oh, dilepas ya Pak, dilepas. Oh iya, dilepas gitu, kasihan. Dilepas ya, biawaknya dilepas. Nah, inilah habitatnya mungkin. Jembatan lama yang nanti akan dibongkar setelah jembatan yang melengkung di sebelah sana sudah mulai dibangun, sudah mulai muncul dan kelihatan bentuknya ya. Sudah kelihatan bentuknya, dan di sana ada kren yang membantu landasan daripada cor-coran ya. Landasan daripada cor-corannya. Coba kita review dulu di sini sebentar ya. Nah, ini dia kalinya. Ini adalah sekitar 20 meter ya lebarnya teman-teman, dan di sini adalah merupakan jalur ramai teman-teman ya, menuju Jakarta, Cawang. Oke, kita akan lihat dulu kondisinya. Dan ini air mengalir cukup lumayan deras ya, lumayan deras teman-teman. Wow, agak macet di tikungan itu ya. Nah, kita coba lihat seberang sana teman-teman ya. Ini ada agak macet, coba kita pelan-pelan dulu karena kendaraannya padat sekali dan banyak sekali teman-teman. Kita akan coba lihat dari sini proyeknya, kita akan coba lihat dulu. Nah, ini dia teman-teman, landasan daripada jembatan melengkungnya sudah jadi. Itu adalah baja Aramco ya, yang merupakan lengkungan-lengkungan yang dibuat untuk konstruksi landasan daripada cor-coran teman-teman. Dan ini sudah banyak digunakan sekarang di konstruksi-konstruksi ya. Jadi tidak lagi menggunakan kayu buat landasannya pertama, untuk landasan daripada coran. Dan di sini dari arah perputaran jalan ini teman-teman agak ditinggikan lagi, jalannya agak dinaikin lagi supaya bisa mengejar daripada tingginya awalan daripada jembatan melengkung ini teman-teman. Nah, ini sudah kelihatan bentuknya ya. Dan dari atas teman-teman, kalau diukur
2,5 meteran lah ya dari atas landasan daripada baja itu ke permukaan air. Jadi cukup untuk lintasan daripada nanti kapal-kapal wisata di sini. Dan di sana masih terus bergerak dan sudah ada pengelasan untuk konstruksi pengecoran nantinya ya. Nanti akan dirangkai behel-behel untuk memperkuat daripada cor-corannya. Nah, seperti ini teman-teman, kita akan coba lihat dan proyeknya terus dikebut teman-teman ya, dan mudah-mudahan cepat selesai dan dapat dinikmati oleh masyarakat di sini. Nah, seperti tadi, kalau ini sudah jadi teman-teman, merupakan yang pertama, jembatan pertama nantinya yang pertama jadi sampai ke Kota Bintang teman-teman ya, berapa kilometer ke arah sana teman-teman ya. Nanti jembatan yang sebelah sini akan dibongkar. Jembatannya sudah sampai ke batas cor-coran bawah. Coba kita agak lagi dikit di daerah perputaran ini teman-teman ya, agak melambat sedikit ini karena memang agak mengecil jalannya ya, agak mengecil karena tadinya memang satu jalur jadi dua jalur akibat daripada proyek ini ditutup di sebelah sana tadi teman-teman. Oke, kita coba lihat dari sini sekedar untuk melihat saja, dan sampai di mana kita bisa menyaksikan. Nah, ini trotoar lagi dibuka, mungkin nanti akan ditinggikan juga, agak ditinggikan ya, supaya bisa mengejar daripada awalan daripada jembatan melengkungnya teman-teman. Sepertinya akan ditinggikan dikit. Nah, trotoar jalanan ini ya, jembatan melengkungnya landasan baja Aramco teman-teman ya. Tinggal membuat konstruksi baja di atasnya nanti, dan untuk memperkuat daripada cor-corannya teman-teman. Dan pondasi yang di sini teman-teman sudah jadi pondasinya ya, sama dengan di seberang sana, dan sepertinya luas juga ini teman-teman, luas ya, lumayan ya, ada sekitar lebih dari 15 meter sepertinya lebarnya, 15 meter ada lebarnya ya. Dan disinilah nanti jembatan ini selesai, dan jembatan yang di seberang sana akan dibongkar ya, dan masih ditopang sama kren untuk menopang, membantu daripada pembangunan dan pembuatan daripada konstruksi baja ini teman-teman. Kita bergeser sedikit, ada mobil di dalam nih, ada mobil, dan pekerja proyeknya masih terus bekerja dengan giat. Jadi ini nah apa, konstruksi bajanya ya, behelnya sudah terakhir, tinggal menempelkan saja teman-teman. Nah, jangan nanti akan disusun di atas daripada Aramco ini ya, Aramco yang sudah galvanising, sudah digalvanising anti karat itu teman-teman dasarnya, dan sudah teruji. Sekarang belakangan ini sudah banyak menggunakan Aramco ya, Aramco untuk landasan daripada cor-coran. Bahkan ada yang nggak pakai cor-coran lagi, langsung dia sudah kuat sekali. Dibantu dengan lengkungannya juga memperkuat teman-teman ya, memperkuat juga. Nah, ini dia kondisinya. Lalu lintas yang sudah direkayasa kembali lagi seperti awal, tetapi di seberang sana, di depan sana lagi kembali lagi ke arah kiri lagi teman-teman, menuju ke seberang daripada Kalimalang. Cuma di pas pengerjaan ini aja jalannya ditutup. Kita akan coba lihat lagi arah sana ya, terdapat mungkin kita bisa pantau
Kalau tidak boleh sama proyeknya ya kita ikutin ya. Nah, jembatannya sudah mulai jadi. Di sini agak menyempit peralihan daripada rekayasa lalu lintasnya. Yuk kita pantau sedapat mungkin. Nah, masih dibantu dan sudah bisa diinjak, dan baut-bautnya sebagai penyambung karena memang konstruksi ini tidak nyatu teman-teman ya. Ini adalah sambungan-sambungan, rakitan-rakitan teman-teman ya, jadinya seperti ini. Ini merupakan potongan-potongan yang sudah dirancang dan ada baut-bautnya ya. Dan barang ini apa namanya, konstruksinya sudah di galvanisim teman-teman, di anti karat, dan ini akan menjadi landasannya dan tidak akan dibuka lagi dan sudah menetap di situ. Nanti selanjutnya di jembatan berikutnya akan seperti ini. Ini merupakan jembatan pertama. Padat sekali jalanannya, padat. Nah, ini masih ada beko mini di sini untuk membantu. Jadi jalannya semakin ditinggikan teman-teman dari jalan yang ini ya, dari jalanan yang lama, dan di sini sih ditinggikan mengejar daripada awalan daripada jembatan melengkung ini ya. Kalau dia tidak ditinggikan terlalu nanjak dia teman-teman, dan sudah dirancang sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya. Nah, trennya masih difungsikan dan operatornya standby ya di sana. Operatornya standby untuk membantu daripada pengerjaan konstruksinya teman-teman. Dan kalau sudah ditempelkan, dirakit di atas dan akan dicor, tentu langsung jadi ya. Jadi tinggal membuat pinggirannya, jembatannya juga, pinggirannya juga sebagai pembatas untuk pengamanan. Itu juga nanti akan dibuat melengkung. Inilah perkembangannya teman-teman pada hari ini ya, di tanggal 28 teman-teman, sore hari. Ini kelihatan bahwa sudah mulai dicor jalannya. Ini sudah ada budgetingnya ya, pembatas sudah mulai dipasang budgetingnya teman-teman. Dan ini sudah mulai pengecoran sepertinya, dan sepertinya sudah dikasih pengeras ya, tinggal pengecoran karena sudah dibuat semacam budgeting pinggiran daripada cor-coran teman-teman. Oke, ini biar Anda tahu ya seperti apa. Dan pekerja di bawah juga ada teman-teman ya, ternyata ya. Pekerja di bawah itu pakai apung ya, untuk memperkuat daripada baut-baut yang di bawah itu, mengencangkan sepertinya, karena di atas daripada lengkungan ini, di bawah daripada lengkungan ini ada baut yang menuju ke atas. Ada juga yang di bawah untuk mengecek dan memperkuat dan koreksi lah seperti itu. Seperti ini. Kalau tempelnya yang awalan itu tidak dibongkar ya, sama dengan di sini tidak dibongkar. Itu mungkin tadinya jadinya untuk menjadi pembatas daripada fondasinya ya, arah ke dalam. Seperti ini teman-teman kondisinya. Trennya masih bergerak-gerak, masih bergerak-gerak ya teman-teman. Wow, inilah kondisi daripada terakhir update pemasangan daripada pembuatan jembatan melengkung langsung
yang langsung dieksekusi teman-teman, dan sudah menuju progres yang cukup baik. Ini persis di depan daripada Geraha Total ya, Geraha Total. Dan ini jalannya masih tutup. Nah. Oh. Grand Metropolitan Tower. Dan di sini ada banner. Mohon maaf, jalan ditutup. Di sini ditulis di bannernya 13 Oktober sampai 13 November. Ya, 13 November 2025. Lama dilakukan pembangunan daripada dan minta maaf ya, mohon maaf kepada masyarakat dan mohon bersabar tentunya ya untuk beberapa hari ke depan. Ini sudah tanggal berapa, 28 Oktober sampai dengan 13 November ya, sampai 13 November ini akan ditutup. Dan nanti setelah tanggal 13 November ini akan dibuka jalanan ini. Untuk itu makanya dikebut teman-teman, dikebut ya. Nah, ditinggikan teman-teman, ditinggikan, keren. Dari jalanan ini jadi tinggi ya, dari jalanan ini. Nah, cakep. Ada sekitar 1 meter lebih ya tingginya, tinggikannya. Inilah pekerjaannya. Luar biasa. Kalau mau ke mana ya Pak ya? Oh, balik sana, dari sana aja. Ini ya, ini ikutin aja dulu. Nah, nanti ketemu di situ lagi ya, putar lagi. Lagi dialihkan jalannya bang, lagi dialihkan. Jadi Anda harus ngikutin jalur aja, alur yang sudah ada. Nah, seperti ini teman-teman perkembangannya. Dan setelah ini selesai nantinya jembatan yang sebelah sini akan dibongkar ya. Dan kita akan ikutin terus progres daripada pembangunan jembatan melengkung ini dan wisata air yang akan kita nikmatin bersama masyarakat Bekasi, Jakarta dan sekitarnya, dan dari mana aja ya, akan silakan datang ke sini. Oi. Ada yang di pakai aku. Keren ya. Jembatannya sudah kelihatan bentuknya. Sudah kelihatan bentuknya. Debit airnya cukup tinggi dan selalu seperti ini ya. Jadi kalau debit tinggi air ini teman-teman, sebenarnya sudah lebih tinggi daripada jalanan yang seberang sana ya, di seberang sana. Dan makanya pernah ini teman-teman, jalan Nur Ali ini kena banjir ya, luapan daripada Kalimalang ini. Setelah dibuatkan seat pile, ditinggikan, akhirnya bisa diredam ya, dan sekarang sudah tidak pernah lagi banjir teman-teman. Dan pinggiran daripada bawah penopang daripada tol ini juga ditinggikan. Jadi jalan yang di sana ke bawah ini teman-teman, tempat-tempat tadi yang ada tempat kita nongkrong buat tempat-tempat duduk itu lebih tinggi daripada jalan raya. Seperti itu. Oke teman-teman dimanapun berada, demikian dulu kita pada hari ini mereview daripada perkembangan pembuatan jembatan melengkung yang ada di Kota Bekasi, teman-teman ya. Kita cuma di sini saja dulu, tidak kemana-mana karena memang menarik sekali pembangunan ini. Jadi kita fokuskan di sini, teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman dimanapun berada. Mudah-mudahan Anda paham dan bisa melihat secara langsung. Kemarin Pak Kang Deddy Mulyadi di sini groundbreaking ya, di groundbreaking langsung dikerjakan. Cuman tenggang 1 bulan sudah seperti ini ya.
daripada Bapak Gubernur kemarin meresmikan sudah langsung dieksekusi seperti ini. Oke, Jawa Barat akan maju dan Bekasi tentunya akan lebih maju lagi. Banyak sekali pembangunan-pembangunan yang ada di Bekasi ini. Terima kasih KDM telah mendukung daripada pembangunan yang ada di Bekasi. Oke teman-teman, salam sehat buat kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.